Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Ana di channel Sekolah Dasar TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. 2. Gerakan dan pola lantai tari indang. 3. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Oke anak-anak, masih semangat belajar bukan? Baiklah, kita mulai materi yang pertama. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya 1. Kebijakan Oyang Republik Indonesia atau ORI. Oyang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nikah dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. 2. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi 2 yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenaga kerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang. 3. Pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugasnya adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan pinjaman berjangka melalui rumah gadai. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. 4. Badan Perancang Ekonomi. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima, Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah anak-anak, itu tadi adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya, kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? 1. Tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayun ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. 2. Tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai di bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai di bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Lalu tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku dengan posisi tangan kiri menumpu tangan kanan. 3. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai di bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai di bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku dengan posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. 4. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai di bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai di bagian belakang badan. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku dengan posisi tangan kiri menumpu tangan kanan. 5. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai di bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai di bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku dengan posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. 6. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. 7. Posisi badan ke arah kiri. Kemudian kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Lalu pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 8. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 9. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Lalu pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 10. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 11. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Setelah itu, tolong kalian praktekkan tari indang ini bersama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik kalian di rumah. Anak-anak, setelah belajar tentang tari indang, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga.
Keberagaman yang ada justru menjadi penyemangat bangsa Indonesia agar selalu menjaga persatuan. Rasa persatuan yang besar itulah yang mendorong bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, bebas dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut aktif dalam mempertahankannya. Cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan adalah 1. Menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. 4. Meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. 5. Tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. 6. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. 7. Melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Nah anak-anak, itu adalah materi yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Ingat pesan Bu Ana, walaupun dari rumah kalian harus tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan, selalu patuh pada nasihat orang tua. Sampai jumpa dengan Bu Ana di video pembelajaran selanjutnya di channel Sekolah Dasar TV. Terima kasih.